Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Baiklah, di bulan April 2024 ini mulai banyak laporan keuangan full year yang dikeluarkan. Kali ini kita akan lanjut untuk mereview, mengevaluasi saham-saham industri farmasi dan obat ya untuk income statement 2024 menggunakan Sankey diagram, yaitu saham KLBF dan SIDO berdasarkan update ya Bapak Ibu. Jadi kita selain melihat income statement juga kita akan lihat nanti Wyckoff-nya, volume price analysis, rotasi saham, foreign flow, dan bagian terakhir kita akan lihat korelasi serta volatilitas mereka. Jadi kita sebagai trader juga tidak boleh juga antipati melihat ini perusahaan masih menghasilkan profit atau tidak. Oke, Bapak Ibu. Jadi pasca pandemi memang mereda ya. Dulu waktu pandemik ini yang bisa bertahan itu saham-saham rumah sakit dan saham-saham farmasi obat. Jadi dua industri ini yang masih bisa bertahan sentimennya pada kemarin tahun 2020, lewat 5 tahun kemudian mungkin siklusnya sudah berubah. Kita lihat sekarang. Sebelumnya saya bacakan disclaimer dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Jadi kita akan melihat income statement dengan Sankey diagram yang hanya merupakan simplifikasi dan visualisasi. Nanti kalau ada beda-beda tipis, ya harap maklum ya Bapak Ibu, karena tidak terlalu penting bagi saya untuk mengulik-alik lebih detail. Yang penting saya tahu sebagai trader perusahaan yang akan saya beli ini tetap memberikan net profit ya. Kalau perusahaannya tidak memberikan net profit ya bahaya itu. Ya, ngapain kita beli ya, jadi gambling saja. Jadi kita tetap melihat perusahaannya tetap memberikan profit, paling enggak dia bertumbuh ya. Batasan biasa saya gunakan dia 1 triliun. Tapi kalaupun dia di bawah 1 triliun tidak apa-apa, kita lihat juga kan perusahaannya mungkin perusahaan yang grow ya, masih bertumbuh ya. Kita lihat pertumbuhan net income-nya juga agresif, stabil. Kita juga bisa merasakan lah kira-kira produknya ke depannya akan membaik, maka bisa kita beli akumulasi saat dia teknikalnya benar. Maksudnya teknikalnya untuk entry-nya pas. Tetap entry-nya itu tidak menggunakan laporan keuangan ya, tetap menggunakan volume price analysis. Kita akan lihat nanti Wyckoff-nya juga. Wajib. Jadi disclaimer on Bapak Ibu, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing ya Bapak Ibu. Sekali lagi, karena trading saham itu resikonya tinggi sekali, wajib punya trading plan dan money management. Kita akan nanti menggunakan Sankey diagram yang bisa diakses di Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Telegram channel juga silakan join, karena biasanya saya kalau ada seperti kemarin Unilever, PGO itu sebelum buka hari kemarin, hari Jumat pagi itu saya sudah posting pagi-pagi juga. Bapak Ibu bisa nonton juga. Biasanya kata akses pasar saham Amerika menggunakan robot ini, kita bisa tahu sebelum market buka kira-kira apa yang terjadi di saham-saham utama di pasar saham Amerika. Silakan akses saja dan join Telegram channelnya. Sosial medianya silakan di follow, insya Allah akan saya follow back. Oke. Nah, kita sekarang lihat dulu sentimen sektor farmasi obat tahun 2024 yang singkat saja ya. Saya bukan ahli di situ. Dari penelusuran ya, kita lihat secara keseluruhan meskipun ada tantangan, sentimen pasar terhadap sektor farmasi obat di Indonesia tahun 2024 tetap positif ya. Lalu apa saja sentimen positifnya? Ya, sentimen positifnya ada potensi stimulus terhadap sektor kesehatan. Masih terpantaunya prospek yang baik untuk obat-obat tradisional terutama ya Bapak Ibu. Ya, sekarang udah banyak juga bermunculan jamu-jamu herbal begitu ya Bapak Ibu. Ada tolak angin, ada tolak linu, ada macam-macam ya. Di tahun 2004 tercatat industri farmasi dan obat bahan alam memberikan kontribusi 18,52% terhadap industri pengolahan non migas ya. Jadi dari data BPS kita mengatakan seperti itu. Oke. Namun ada sentimen negatif tentunya. Bapak Ibu bisa tahu bahwa mayoritas untuk bahan obat ini bahan bakunya impor dari luar mayoritasnya, walaupun kita baik juga herbal yang dari dalam Indonesia.
Dan begitu bahan bakunya impor dari luar, fluktuasi harga nilai tukar ini berpengaruh ya. Nilai tukar rupiah itu sangat berpengaruh hingga jadi bahan bakunya sangat mahal. Oke. Nggak tahu nanti perang dagang seperti apa. Nah, ekspor maksud saya kita pun mau ekspor juga kan nggak bisa sembarangan kayak dulu. Bawa herbal nih. Yang berikutnya dari inflasi. Inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Kalaupun orang sakit, kalau sakit-sakit ringan, sakit-sakit meriang-meriang, kalau duitnya nggak ada ya ditahankan pasti itu Bapak Ibu ya. Inflasi dan penurunan daya beli masyarakat ini nyata. Jadi FMCG yang konsumer basic ini kadang-kadang mereka punya alternatif lain ya. Jadi pengaruhnya sangat besar terhadap penjualan di sektor farmasi obat ini. Kalaupun sakit terpaksa ke rumah sakit, ya mungkin diutang-utangin dulu ya, seperti itu. Baik, kita mulai saja. Kita lihat dulu Bapak Ibu, nanti kita akan akses dengan Sankey diagram, misalnya SKF KLBF atau SKF SIDO. Dia akan memberikan Sankey diagram untuk memvisualisasi income statement di tahun berjalan ya Bapak Ibu. Nanti tutorial ini tonton dulu karena tentu banyak kelemahan. Sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi kita sebagai trader biasanya saya penting ada kita melihat top line-nya, revenue-nya seperti apa, lalu dia efisien nggak, dengan tahun lalu meningkat nggak, terakhirnya bottom line-nya, net income-nya bertumbuh nggak, kalaupun dia menurun, berapa besar turunnya, lalu kalau dia masih di atas 1 triliun, mudah-mudahan masih bisa berjalan lah, bisa bertahan. Maksudnya masih ada duit yang masuk pada siklus tersebut. Tapi itu nanti perlu investigasi lebih detail. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melihat SIDO, Kalbe Pharma, dan SIDO. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Saya menggunakan Telegram desktop. Bapak Ibu bisa akses juga nanti Telegram botnya. Bagi yang ingin menggunakan Telegram botnya, Bapak Ibu bisa lihat Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Oke. Kita akan mulai aja langsung Bapak Ibu. Kita secara abjad akan melihat Kalbe Pharma dulu, baru berikutnya diikuti dengan SIDO. Bagian terakhir dari video ini kita akan adu mereka, volatilitasnya dan korelasi mereka berdua dengan perintah Portfolio Volatility Map dan Portfolio Correlation Map. Oke, kita mulai pertama SKF KLBF. Untuk melihat Sankey diagram Kalbe Pharma untuk income statement tahun 2024. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ke top line-nya. Di top line income statement dia ada revenue. Revenue-nya sebesar 32 triliun. Naik 7% dibanding tahun lalu, ini besar. Dari 32 triliun ini ada cost of revenue atau CAPEX-nya Bapak Ibu atau cost of the goods sold-nya adalah 19,6 triliun, naik 6%, sementara gross profit-nya dibanding tahun lalu meningkat 10% menjadi 12,9 triliun. Oke, ini keren kalau dari top line-nya ya. Lalu mereka ada operating expense. Operating expense-nya sebesar 8,7 triliun untuk OPEX, dia meningkat 8%, hingga sisanya dari gross profit dikurangi OPEX-nya, ada operating profit-nya sebesar 4,1 triliun. Meningkat 16%. Ini juga masih keren ya, Kalbe Pharma. Apakah sudah turun round? Dia mudah-mudahan lebih bagus. Lalu 4,1 triliun ya. Dia ada non-operating income. Ini warna warna hijau. Dia 49 miliar. Dia warna hijau berarti dia income ya Bapak Ibu. Tinggal ditambahkan jam 49 tambah 4,170 triliun, maka menjadi income before tax adalah 4,219 triliun. Ya, tinggal ditambah aja. Gitu enaknya kalau dia income tinggal ditambah. Maka income before tax-nya akan lebih besar dari operating profit karena ini income. Meningkat 17%. Keren ini, ya. Keren, Kalbe Pharma. Ya, tinggal kita lihat apakah saatnya membeli atau enggak. Mereka bayar dulu pajak 972 miliar, meningkat pajaknya 17%, sangat konsisten ya. Dan net profitnya 3,24 triliun.
meningkat 17%. Kalau saya sih lihat dari top line-nya meningkat, di bottom line-nya net profit-nya meningkat, dan dia ada net profit duit 3,24 triliun. Ini kalau dijadiin dividen kan lumayan ya, atau mereka bisa mengembangkan bisnis lain. Ini keren kalau untuk kabel farma. Oke, kita lihat sekarang di Speedo KLBF. Bapak Ibu bisa lihat nanti Speedo weekly-nya ya kalau berminat masuk. Sekarang dia kalau di daily dia berada di zona grade, artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk penutupan tanggal 25 April. Kita cek dengan Star KLBF. Dari speedometernya dengan kemarin hari Jumat kompositnya naik ya. Dia kemasukan supply nih. Dia sudah naik tinggi lama Bapak Ibu. Jadi memang berhati-hatilah kalau laporan keuangan mungkin sudah naik tinggi dia. Faktanya dia sekarang ada supply mulai berbelok walaupun masih di zona grid. Kita lihat dengan struktur besar VPA monthly KLBF. Kita lihat bagaimana struktur besarnya. Oh, ini dia bottoming. Mudah-mudahannya, jadi kalau lihat struktur, saya nggak tahu sebelah sananya, mungkin ini adalah marking up. Selama ini adalah di monthly-nya semacam sideways, bisa akumulasi, bisa reakumulasi, bisa redistribusi, tapi dia sepertinya reakumulasi dulu naik. Di sini ada sinyal up trust-nya. Apa nama sinyalnya ya? Sini ada akumulasi, marking up, distribusi, marking down ya, untuk nanti time frame lebih kecil. Dia jadi kalau di sini adalah marking up, tampaknya sebelah kanan ini adalah marking down. Kita belum tahu bottomnya di mana ini. Mungkin ini bisa tarik nanti. Batasnya adalah ketika pandemik tahun 2020. Kalau di sini, ini sebenarnya demand-nya sepanjang ini nih. Ya, jadi sebenarnya dia sudah masuk demand. Buktinya dia turun dalam, demand-nya masuk mengangkat ya Bapak Ibu. Tidak mungkin di sini zona supply. Kalau demand-nya tidak lebih besar sama supply, dia nggak akan lebih naik. Nggak masuk ya. Nanti kan kita lihat ini adalah akumulasi, ini marking up, ini adalah marking up, distribusi, marking down. Sekarang dia demand ketemu demand nih. Monthly-nya belum kelihatan, tapi bulan lalu dia mulai ada hijau, berarti sudah akumulasi, sudah tampak mulai ada akumulasi, mulai bottoming mungkin nanti di time frame lebih kecil. Kita lihat VPA weekly KLBF. Kalbe Pharma. Jadi kalau masa saya dulu kecil nih, Kalbe Pharma ini top of mind di kepala saya, sebab kalau dengar sandiwara radio sahur sepuh, tutur tinular, pendekar lembah cacat atau apalah itu ya, dia iklannya Kalpanak lah, Kalbe Pharma. Ketahuan umurnya. Baik Bapak Ibu, ini kita lihat ya, ini adalah marking up, ini distribusi ya, jelasnya marking down. Ini redistribusi. Sekarang kita lihat berada di sini, mungkin dia mulai akumulasi ya, selling climax. Weekly-nya belum kelihatan nih, masih selling climax. Outernya dia tunggu tes sekali lagi. Ya kalau mau beli kira-kira zonanya paling bawah 985, yang penting kita lihat stop loss-nya. Jadi kalaupun dalam analisa, yang pertama Bapak Ibu lihat adalah strukturnya. Dan di mana strukturnya ini memberikan kita kira-kira risk terkecilnya di mana, alias stop loss-nya kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, tinggalkan sahamnya. Oke? Dari kalau kita lihat di sini ini adalah ramping down, ini adalah plateau, ini adalah ramping up. Sudah mulai ramping up, artinya terjadi akumulasi dalam beberapa bulan. Tinggal kita lihat nanti entry-nya seperti apa. Kita turun ke daily, VPA KLBF. Jadi kalau Bapak Ibu analisa cuma sampai weekly, agak nanggung, harus turun ke daily supaya kita tahu entry belinya di mana. Karena nggak mungkin kita entry beli di weekly. Kita lihat ini selling climax, auto resistance secondary test sudah selesai, berarti dia sudah bottoming, Bapak Ibu ya. Jadi low high high low higher high sudah jalan. Ya, jadi Bapak Ibu kita perjelas di sini, ini adalah low ya, rendah. Ini adalah high-nya. Ini adalah high low. Ini adalah namanya secondary test. Dia naik. Higher high. Sudah terbentuk. Ini adalah the best time for buying. Dia sudah second chance to buy ya Bapak Ibu. Sekarang udah naik, tinggal lanjutkan ke atas.
Kalaupun kita rezeki-rezeki, dia retest lagi sekitar 1150. Ini yang di break ya Bapak Ibu. Biasanya dia akan tes ke sini. Tidak ada gap di bawah, tidak ada hutang. Ini pertanda dia sudah bottoming ya untuk di daily. Kalaupun ngasih kesempatan ke bawah, itulah kesempatan untuk membeli. Jadi diintai aja sekitar 140, ya di bawahnya 1100, 1050. Ini nih posisi-posisi demand itu di sini nih. Karena tes demand masuk. Tes demand masuk. Nggak mungkin dia naik kalau demandnya tidak masuk. Oke, kita lihat sinyalnya no supply, a sign of strength. Dia tekan ke bawah ya Bapak Ibu. Inilah kalau enaknya kita belajar volume price analysis, kita bisa lihat price, volume. Ini candlenya merah ya, tapi volumenya merendah. Dia bilang, oh tidak ada supply. Sindikasi menguat. Ini kesempatan buy on weakness nih Bapak Ibu. Kalau dia sempat kasih sedikit lagi di 1200-an, itu buy ya. Stop lossnya yang agresif di bawah swing back ini aja nih. Ya sekitar ini 1. Itu kalau yang mau agresif. Mudah-mudahan besok dikasih turun dengan volume yang rendah. Oke, sekarang kita lihat foreign flow, PIF, KLBF. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk KLBF, Kalbe Pharma. Kalau kita lihat sahamnya dengan asingnya, Kalbe Pharma ini turun terus ya, dari 1800 turun terus. Mau dia bottoming di awal April, sahamnya naik, asingnya tetap keluar terus. Sehingga Bapak Ibu bisa kita lihat hari terakhir asingnya keluar 17,31 miliar, sahamnya mulai naik ya trennya. Dalam 5 hari juga net sell. Dalam 20 hari net sell besar ya Bapak Ibu, makin besar. Dalam 1 hari kita ada minus 937 miliar asingnya total net sell dalam 5 bulan. Jadi memang asingnya guyur terus ini Bapak Ibu. Masih berat mengharapkan asing untuk masuk. Bisa cek dominasi rasionya ya, DOM-KLBF. Apakah asingnya dominan? Oh iya, lumayan juga nih Bapak Ibu ya. Asingnya 22% kemarin, dalam 5 hari 15%. Ini lumayan besar nih asingnya pengaruhnya. Faktanya memang 22% di dalam netnya ya. Ya kalau pullback berhati-hati. Yang penting pasang stop loss lah Bapak Ibu pesannya. Kalau mau trading. Kita memang berharap dia turun. Kalau mau masuk jangan hajar kanan dulu. Karena asingnya masih nekan ya. Jadi kalau bisa dekat-dekat dengan stop loss belinya. Diaturlah manajemennya bentuk piramida. Berikutnya kita lanjut dengan SIDO. SKF SIDO. Sankey diagram untuk SIDO. Berikut ini adalah Sankey diagram income statement full year 2024 untuk IJF, Industri Jamu Farmasi SIDO muncul. Ini termasuk saya sukai ya saham-sahamnya. Jadi dulu saya beli masih di harga 200 perak ya Bapak Ibu, sebelum dia stock split. Oke. Mari kita lihat di top line-nya. Revenue-nya 3,9. Kalau kita lihat bandingkan dengan Kalbe Pharma kan agak sedikit beda ya Bapak Ibu, level korporasinya. Revenue-nya di sana sampai berapa puluhan, di sini cuma di bawah 5 triliun ya. Tapi ini sudah meningkat 5%, artinya menunjukkan performa yang bagus juga. Dari 3,9 triliun ini ada cost of revenue-nya 1,6 triliun, meningkat 5% cost-nya dibanding tahun lalu. Ya, tetapi mereka berhasil meningkatkan gross profit-nya dibanding tahun lalu 14% peningkatan menjadi 2,3 triliun. Ini kan bagus ya performanya bagus, jadi senang gitu ya. Gross profit-nya meningkat. Lalu ada operating expense-nya 827 miliar, meningkat expense OPEX-nya 7% cuman. Oke. Dan mereka mampu meningkatkan operating profit jauh lebih besar dibanding tahun lalu, 24% peningkatannya. Jadi tahun ini ada 1,4 triliun untuk operating profit. Kan bagus ya. Nah, di sini ada juga tambahan dari non operating income ya. Jadi warna hijau dia income 36. Tinggal tambahkan aja 36 miliar ke 1,474 triliun ya, ditambahkan aja 6 tambah 6 ya. Jadi income-nya lebih besar sekarang karena ada tambahan non operating income ya, menjadi 1,5 triliun. Dan ini meningkat 24% juga dibanding tahun lalu. Oke, baiknya keren ini.
Dan taxnya mereka bayar 339 miliar, meningkat juga daripada tahun lalu, dan akhirnya memberikan net profit 1,1 triliun, meningkat 23%. Jadi kalau kita lihat tadi sentimennya, ya kerasa bahwa memang ada perbaikan performa untuk baik Kalbe Farma maupun Sido ya. Sido muncul, dia rajin memberikan dividen, sekarang profitnya sudah di atas 1 triliun. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, saya pegangnya sudah lama ini. Dan akun terpisah. Oke, sekarang kita lihat saja dengan speedometernya. Sido. Kita lihat ini. Untuk speedometer, Sido muncul tanggal 25 April, dia berada di zona grid, artinya demand-nya sudah lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Sido. Silakan Bapak Ibu cek sendiri weekly-nya ya. Nah, Sido ini dalam beberapa hari terjadi tekanan karena komposnya juga menguat dan dia tekanannya mulai berkurang di hari Jumat. Kita bisa lihat di sini makin merapat. Dia masih berada di zona pendek. Mudah-mudahan segera berbalik ya. Kita lihat struktur besarnya VPA monthly Sido. Dulu saya belinya sebelum stock split ini. Baik Bapak Ibu, kalau kita lihat Sido, sepertinya struktur besarnya sudah ya Bapak Ibu. Ini adalah fase akumulasi sekitar 200. Lalu dia marking up. Mulai ada distribusi. Ya ini adalah head and shoulder. The best time for buying, second chance to sell. Dia turun. Nah ini kalau lihat strukturnya memang masih bisa turun ya Bapak Ibu. Ya di sini kalau kita lihat akan ada demand di sana. Dia akan bottom. Mudah-mudahan dia strukturnya selesai. Untuk naik seperti Unilever lah ya. Kan kita turun siklusnya juga sama untuk monthly-nya. PBP monthly Sido. Kalau turun dia kita akan lihat itu harusnya ada demand zone untuk penahannya. Oh, sedikit lagi ya. Kalau dia turun ke bawah, kalau memang menyelesaikan siklus besarnya, dia harus turun ke 300 sampai 250, 200-an ini ya. 300 sampai 250 lah. Tapi di atas ini, di 400 ini ada demand zone juga. Jadi pun ini mudah-mudahan dia cucuk aja untuk naik. Jadi siklusnya bisa rebound. Di antara siklus ini kan ada siklus beli, marking up, distribusi, marking down bagi yang pengen trading. Tapi kalau yang pengen melihat perusahaan ini tumbuh terus, mudah-mudahan ya bisa tambah lagi posisinya kalau dia turun di 250 atau turun di 400. Karena bisa-bisa dia kalau turun 400 ini siklusnya selesai, dia akan bergerak lagi. Siklus baru, cuman tidak bisa setinggi itu. Oke, sekarang kita lihat VPA weekly Sido. Nanti mungkin untuk dimensionnya bisa lihat juga ya. Kita lihat dulu. Oh ya, dia siklus kecil ya Bapak Ibu. Siklus mainnya di siklus weekly. Ini adalah marking down, ya ini akumulasi, jelas. Ini marking up, ini distribusi, ini marking down, ini akumulasi lagi. Ya paling-paling dia bisa kemana nih supply zone-nya? Di sini sampai 600 sampai 700 itu akan cukup ya Bapak Ibu. Paling tinggi ya sampai ke 750-an itu karena harus cek dulu dimensionnya. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan komprehensif analisa sendiri ya Sido. Kita lihat dulu sampai mana tingginya dia. Kita mau lihat dimensionnya yang dari weekly. Oh ya sampai sini ya 730-an di sini Bapak Ibu. Jadi kalaupun nanti Sido ini dia akumulasi marking up mungkin di sekitar 700 dia akan distribusi lagi. Jadi kita 700 udah mulai jual lah Bapak Ibu. Kalau belinya sekitar 550 atau 570 jualnya 550 jualnya 730 ya. Karena ini ada supply zone di sini. Ini banyak yang nyangkut sekarang di 700 sekian. Oke, kita lihat VPA Sido, kita lihat daily-nya. Daily-nya selling climax-nya dia sekarang ada zona supply and demand untuk weekly. Dia selling climax, ada sinyal stopping volume, tes lagi double bottom ya. Jadi kedua sinyal ini dia menyatakan stopping volume berarti ada demand yang masuk. Kalau dia kasih kesempatan lagi ya belinya di sini 515. Jadi Bapak Ibu 540 bisa buy, di sini bisa buy. Kalau dia close di bawah 115 exit dulu karena dia akan mengejar di bawahnya lagi. Oke, ini dia sudah break sekarang, mungkin dia akan naik ke atas baru dia retest 575 untuk naik. Dia perlu low, wave-nya bentuk begini. Gitu. Setiap dia jebol, dia harus pullback dulu. Jadi ini jebol,
dia naik bisa, dia pullback dulu 575, jadi bisa ditunggu. Nanti dia bisa turun ke 545 atau 540, beli juga. Karena zigzag wave-nya sedang berjalan. Tidak ada gap di bawah yang masih utang, sekarang dia sudah tutup. Volume terakhir dia jebol, tapi demo volume di bawah rata-rata. Tapi ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini ada ramping down, ini plateau, ini ramping up. Berarti ada akumulasi mulai dari sini. Low, high, low, high. Sedang berjalan Bapak Ibu ya. Sedang berjalan. Mudah-mudahan dia konsisten saja. Masih bottoming, ini bisa beli. Kalau dia koreksi sedikit ke bawah 540 bisa beli SIDO nih, bisa akumulasi. Sekarang kita lihat dengan foreign flow SIDO. Bagaimana asingnya dengan SIDO? Oke, Bapak Ibu, berikut ini adalah chart foreign flow untuk SIDO, IJF, industri jamu dan farmasi SIDO muncul. Dia mulai akhir Oktober tuh distribusi, kalau kita lihat ya, sempat ada masuk-masuk sedikit, tapi tekanan jual dari asing masih tinggi. Bottomingnya tampaknya di kemarin-kemarin nih, di April, minggu pertama atau minggu kedua. Lalu dia mulai ada akumulasi, kita lihat di sini kan, tapi belum 20 hari, belum genap 1 bulan karena pertengahan April. Kemarin ada net buy 3,58, dalam 5 hari sudah net buy 12 miliaran. Dalam 20 hari masih ada tersisa net sell 3,9 miliar, dalam 60 hari ada net sell 36,3 miliar. Tapi dalam 1 hari juga masih belum masuk, kelihatan masuk asingnya, masih net sell minus 71,9 miliar. Baik, itu dia Bapak Ibu. Jadi kalaupun dia turun ke bawah, menurut saya sih sampai 540 ini masih bisa buy on weakness nih, mudah-mudahan ya. Tes 545. Jadi mudah-mudahan masih dalam fase akumulasi lah. Baik, kita akan sekarang adu mereka dengan portofolio Voltimap KLBF dengan SIDO. Nah, kita lihat bagaimana volatility mereka dengan untuk data 12 bulan. Jadi kita bandingkan dengan komposit. SIDO dan Kalbe Pharma, dia daily average return-nya masih kalah dengan komposit, walaupun kompositnya sudah minus dalam 12 bulan ya, bottoming mungkin. SIDO ini lebih stabil ya, di mana volatilitas Kalbe Pharma lebih tinggi dari harga, cuman dalam kuartal 4-6 masih sama ya, regionnya masih sama, mungkin korelasinya tinggi juga ini. Kita cek dengan PCM, KLBF sama SIDO. Portofolio ya benar. Maka korelasinya tinggi ya, Bapak Ibu. Kalau mau masuk SIDO, jangan beli Kalbe Pharma. Kalau mau masuk Kalbe Pharma, jangan beli SIDO karena mereka korelasinya tinggi. Faktanya seperti itu, apa boleh buat Bapak Ibu? Nanti kita akan merasakan bahwa kalau mereka turunnya bareng gitu, agak susah juga. Bagus pilih salah satu saja. Oke Bapak Ibu, itu saja saya rasa cukup untuk duel adu dua saham industri farmasi dan obat, SIDO muncul dan Kalbe Pharma. Tentu secara enterprise ini agak berbeda nilainya. Kalbe Pharma tentu perusahaan yang lebih besar pada SIDO lah kalau kita lihat tadi dari top lainnya. Oke, jangan lupa Bapak Ibu subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.